Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas makalah. Nah, judulnya itu adalah penerapan matematika dalam membuat konstruksi bangunan. Nah, kelompoknya itu yang pertama ada saya, Rian Rahmatal Hafsiz, absen 26. Saya Emilian, absen 18. Saya Muhammad Adi Akbar, absen 21. Saya Adam Novimar, absen 1. Pertama-tama ada arsitektur. Apa itu arsitektur? Arsitektur merupakan proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan. Karyanya berbentuk bangunan atau struktur yang sebagai simbol kultural atau karya seni. Selanjutnya ada geometri. Geometri merupakan sebagian dari matematika yang mengambil persoalan mengenai ukuran, bentuk, dan kedudukan serta sifat ruang. Ilmu geometri secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi, yaitu hubungan dalam ruang. Ada matematika dalam konstruksi bangunan. Matematika merupakan satu cabang ilmu mengenai tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika sendiri memiliki banyak aspek untuk dipelajari, salah satunya geometri. Bentuk konstruksi bangunan berdasarkan matematika. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, dan atau di air. Konstruksi dapat diartikan sebagai gabungan elemen struktur dan elemen non-struktur. Dengan kata lain, konstruksi bangunan adalah objek bangunan secara keseluruhan yang terbentuk atas kesatuan struktur-struktur. Nah, terus di sini ada bentuk-bentuk konstruksi bangunan berdasarkan matematika. Jadi, konstruksi ini dapat diartikan sebagai gabungan dari elemen struktur dan elemen non-struktur. Dengan kata lain, konstruksi bangunan adalah objek bangunan secara keseluruhan yang terbentuk atas kesatuan struktur-struktur. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu yang pertama ada balok, yang kedua itu ada kubus, next. Yang ketiga ada limas, yang keempat ada tabung, yang kelima ada kerucut, terus yang keenam ada bola, dan yang terakhir ada prisma segitiga. Geometri arsitektur yang dikembangkan oleh Michael Layton dalam bukunya yang berjudul Shape of Memory, A Geometric Theory of Architecture, merupakan rekonstruksi ilmu pengetahuan. Di next bar. Nah, berikut bakal ada beberapa contoh yang tadi bangun ruang Rian udah jelasin, udah sebutin ada beberapa. Ini ada contohnya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada rumah minimalis. Ini tuh realisasi dari bentuk geometri antara kubus, ataupun bisa juga dari kubus sama balok. Lalu yang kedua ada piramida. Piramida ini realisasi dari bentuk geometri limas. Lalu selanjutnya contoh yang lainnya itu ada pilar. Nah, pilar ini realisasi dari di bawahnya tuh ada yang balok, terus tengahnya tabung, terus atasnya balok lagi. Itu contoh geometri yang direalisasikan di kehidupan sehari-hari yang bentuk fisiknya bisa kita lihat. Sekarang saya akan menjelaskan dua contoh soal yang ada di sini. Yang pertama, ada sebuah kubus memiliki rusuk sepanjang 6 cm. Rusuk itu diperpanjang sebesar X kali panjang rusuk semula, sehingga volume menjadi 1723 cm3. Nilai X adalah, cara menjawabnya yang pertama adalah, kita tahu S kubus semulanya itu 6 cm, lalu V kubus akhirnya S pangkat 3. Lalu di sini S-nya 1723 28 di akar 3, yaitu 12 cm. Lalu K-nya 12 cm dibagi 6 cm, yaitu 2. Jadi nilai X yang ada
di kubus adalah 2. Lalu untuk contoh soal kedua, tersedia kawat yang panjangnya 2 meter. Bila dibuat balok rangka yang berukuran 18 cm x 12 cm x 9 cm, maka sisa kawat yang tak terpakai adalah. Cara menjawab pertanyaan ini itu kita tahu di sini ada panjang kawat dan panjang kawat yang dibutuhkan. Panjang kawat yang tersedia itu ada 2 meter sama dengan 200 cm. Lalu yang dicari adalah sisa kawat. Di sini kita cari dulu panjang kawat balok yang dibutuhkan. Cara mencarinya yaitu panjang kali 4 kali panjang, 4 ditambah 4 kali lebar, ditambah 4 kali tinggi. 4 kali 18 ditambah 4 kali 12 ditambah 4 kali 9. 72 ditambah 48 ditambah 36 sama dengan 156 cm. Lalu cara mencari sisa kawat yaitu panjang kawat yang tersedia dikurangi panjang kawat yang dibutuhkan. Jadi di sini 200 cm dikurangi 156 cm sama dengan 44 cm. Jadi di sini kesimpulannya adalah matematika adalah salah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Konsepnya memiliki banyak aspek untuk dipelajari. Salah satunya geometri. Geometri adalah salah satu hal yang sangat terkait dalam pendesainan. Karena secara umum, ruang lingkup geometri adalah mengenai garis dan sudut, bangun-bangun datar, bangun-bangun ruang, kesimetrian, kesebangunan, kekongruenan, dan geometri analisis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.